Apa kabar semua? Welcome back to IG Live Talk Kebun Rizky bersama saya Rizky Situngkir. Semoga semua sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa, tidak kekurangan satu apapun, tetap semangat di penghujung tahun dan selalu pakai masker, jaga jarak kalau memang harus pergi. Ya. Kali ini kita akan membahas satu topik ya yang sangat relevan dengan apa yang terjadi sekarang, yaitu mengenai marketing di dalam bisnis. Bersama narasumber yang memang expert di bidangnya dan merupakan salah seorang pakar digital marketing. Nah, kita akan dengar dari beliau bagaimana cara digital marketing di pandemic era ini ya. Sementara itu sudah datang nih Pak Sanjay, langsung saja kita invite. Seru gak sih? Nggak sabaran nih apa ilmu yang bisa diambil. Halo, Hai Pak Sanjay. apa kabar Bu Rizky? Baik, baik. Sehat Pak Sanjay? Sehat, sehat Bu. Baru minum kopi, jadi udah melek Baru. matanya. Can you hear me now? Jelas ya suaranya Yes, ya? suaranya Oke. jelas. Pak Sanjay, oke, kita akan membahas mengenai marketing in pandemic era, ya. A very very interesting topic. But before we start the IG talk, first of all, thank you so much from the Kebun Rizky atas kesediaan Pak Sanjay untuk hadir dan mau berbagi pengetahuan. Semoga bisa menjadi berkah bagi yang menerima ya Pak ya. Ya, Amin. makasih Bu. Dan boleh nggak saya introduce dulu ya Pak Sanjay sebelum kita talk ya. Pak Sanjay Casey, background education-nya Bachelor of Commerce, majoring in accounting ya Pak ya. Ya, Dan betul ya. beliau merupakan CEO dan founder dari panendigital.com. Oh, keren banget namanya nih Pak. Dan penulis cara memulai bisnis online. Ya. Klien dari Panen Digital ini antara lain Snap Fitness 24/7, Indos Plus, teknologi provider, dan Sinotif dari beberapa banyak portfolio klien. Nah, jadi kita udah pas banget nih kalau kita mau belajar marketing nih Pak ceritanya. Nah, Ya. Pak Sanjay, jadi kan topik kita nih kali ini adalah marketing in pandemic era. Dan sebelumnya mungkin Pak Sanjay bertanya ini apa hubungannya nih sama Kebun Rizky gitu kan. Jadi salah satu program dari Kebun Rizky antara lain adalah untuk belajar nih Pak. Experience, pengalaman, apapun itu mau dari profesi, kesehatan, ataupun bisnis. Ya, tapi saya senang dibahas bisnis karena it's so interesting. Ya, dan kali ini kita akan bahas knowledge ya, karena ini masih baru nih Pak, terutama di pandemic era, bahwa semua teknologi ataupun bisnis teknologi disruptif go to digital platform. Nah, Ya, betul. tapi sebelum kita bahas mengenai digital marketing itu sendiri Pak, ini kan Pak Sanjay adalah CEO digital Panen ya. Maksud saya gini, boleh nggak Pak Sanjay ceritakan sedikit mengenai bisnis dari Panen Digital itu sendiri, Pak, sebelum kita bahas mengenai nature Ya. of business. Ya, makasih Bu Rizky. Sebenarnya seperti Ibu tahu, saya punya major itu sebenarnya dulunya di accounting. Saya mau jadinya accountant. Dari accountant ternyata hidup saya membawa jadi seorang sales. Dari seorang sales yang saya dulu itu seorang sales yang keliling. Saya dulu penjual garment, Oke. di mana pada saat itu saya itu dari satu department store ke department store lain, dari toko ke toko yang lain, itu saya belajar pertama kali dari sales. Kemudian saya beralih profesi, saya pernah memiliki usaha kuliner. Dan tahun 2017 karena sesuatu hal yang lain, saya harus berpindah profesi menjadi digital marketing. Pada saat itu,
pada saat saya mau melakukan pengalihan profesi, sebenarnya yang saya rasakan mengapa saya mengambil profesi sebagai seorang marketing pada saat itu adalah seolah-olah melakukan digital marketing itu susah sekali. Mengerti marketing juga udah susah, melakukan digital marketing lebih susah. Dan kebanyakan orang pada saat itu adalah menawarkan pasang iklan saja. Pada saat 2017-18 pasti tidak terlalu sedigital sekarang. Betul. Tapi banyakkan orang hanya datang dengan menawarkan saya pasang iklan. Ini untuk usaha saya yang sebelumnya. Hanya datang menawarkan pasang iklan, kemudian sesudah itu iklan itu sampai ke website saya, ya sudah, tidak ada hasilnya sama sekali. Terus kebanyakan dari mereka mengatakan, ya itu branding Pak, dari branding akan terjadi sebuah penjualan. Tapi ternyata yang kita lakukan hanya buang uang. Pada saat saya masuk dan saya berpikir ini adalah salah satu peluang usaha saya, bahwa kalau saya masuk ke bidang ini, saya bukan hanya mau datang dan menawarkan traffic, menawarkan visitor, mau ke landing page, mau ke sosial media, atau mau ke website. Tapi dari situ maju ke tahap berikutnya, dia habis tahu, kenal, dan mau mengenal lebih dekat mengenai produk dan perusahaannya, dan akhirnya terjadinya sebuah transaksi, terjadinya sebuah penjualan. Karena intinya semua bisnis itu, kalau hanya kenal, tapi tidak dari kenal terus kemudian suka, kemudian percaya, dan kemudian tidak melakukan pembeli, tidak melakukan transaksi, itu artinya bisnisnya percuma juga. Jadi orang terkenal tapi nggak ada yang membayar. Ibu mungkin tahu banyak sekali juga di sosial media sekarang semua itu rame-rame posting, tapi sesudah posting itu langkah berikutnya nggak ada sama sekali. Jadi seperti orang pacaran, kenalan melulu, tapi nggak pernah ajak untuk minum kopi atau nonton bersama atau mungkin jalan-jalan bareng ke Ancol, walaupun rame-rame itu tidak pernah dilakukan. Jadi kalau saya mau mengatakan saya adalah digital agency yang akan membawa seseorang habis kenalan, saya ajakin dia untuk tahu caranya perusahaan itu akhirnya pacaran, akhirnya berpasangan, akhirnya mungkin punya anak. Kalau secara bisnis artinya dari kenal, terus kemudian mau tahu produk, terus mungkin beli produk yang pertama dengan harga lebih murah, terus baru masuk ke produk-produk lain yang lebih mahal, dan akhirnya relationship-nya itu meningkat. Seperti begitu, Bu Rizky. Betul. Jadi itu adalah usaha kita, dan itu yang ceruk pasar yang saya lihat, dan akhirnya pada saat saya menawarkan jasa saya ini, banyak yang langsung merasa bahwa iya memang kita butuh itu. Kebanyakan agensi yang lain atau perusahaan lain tuh hanya menawarkan mau iklan Facebook, mau iklan IG, mau iklan YouTube, mau iklan Google Ads, kita pasangkan iklannya, sesudah itu ya oke, ya goodbye. Langkah selanjutnya nggak pernah ada follow up-nya. Nah, mungkin di situ Bu, ke perbedaan perusahaan kita dari yang lain. Awesome. Tapi sebentar ya Pak, ini sangat menarik ya. Menariknya boleh kita bahas yang sedikit istilahnya dari awal itu Pak Sanjay background-nya accounting, nothing to do with digital marketing, right? Dan but exposure terhadap selling itu dilakukan karena job desk Pak Sanjay. Artinya Pak Sanjay nggak langsung serta-merta subjeknya marketing, terus fokus di digital marketing gitu ya Pak. Jadi pertanyaan saya satu nih Pak, ini karena kita background-nya sama accounting ya. Mungkin orang-orang berpikir, bisa nggak sih background accounting, kan accounting terkenal orangnya rigid, kaku, tidak kreatif, prosedur, beralih ke dunia marketing atau mungkin background yang lain untuk berbisnis? Apa harus punya talent atau bisa dipelajari Pak untuk berbisnis ini? Oke. Pada saat itu saya tertarik dengan bidang marketing pertama kali adalah karena saya merasa saya akan menjadi pengusaha. Saya akan harus mengerti mengenai marketing, dan saya akan mengerti marketing bukan cuma cara pencatatannya, tapi cara membaca kesehatan sebuah perusahaan itu dilihat dari laporannya adalah dari accounting. Accounting, kalau kita bilang laporan keuangan, memang kita melihatnya dari akhir bulan. Tetapi dari minggu ke minggu, kita itu biasanya bisa melakukan deteksi terhadap pergerakan. Jadi pada saat itu saya belajar accounting adalah karena saya mau tahu bahwa perusahaan saya ini
secara keuangan sehat atau tidak. Jadi yang saya waktu itu fokusin bukan cara mencatat, tapi cara membaca laporan keuangan mulai dari profit and loss, neraca, dan yang paling penting itu sebenarnya laporan cash flow. Jadi kalau orang harus jadi kalau positif. ada orang yang merasa iya arus kas operasional harus positif. Terus kalau umpamanya investing cash flow itu tergantung apa yang dibeli, apa yang dijual, dan yang ketiga financing itu kalau bisa jangan perlu financing. Kalau perlu kita operational cash flow dapat profit, financing tidak perlu dilakukan. Kecuali ada sesuatu yang dilakukan sangat mendesak untuk ekspansi, itu pun harus dilihat ini pembeliannya untuk apa dan kapan akan dilunasi, suku bunganya berapa. Setuju. Jadi pada saat itu, dan sesudah saya tahu accounting seperti itu, dan saya menjadi seorang sales, mungkin saya bukan mau jadi sales, kayaknya nasib ya waktu itu ya. Saya harus menjadi sales. Tapi dari sales saya menjadi marketing, ceritanya gimana? Karena pada saat itu saya mengalami masalah, saya merasa kok marketing itu kayaknya kok suatu ilmu yang kayaknya susah sekali gitu. Karena kan setiap kali dulu zaman kuliah itu yang diajarin adalah marketing, kita suruh pelajari marketing perusahaan besar. For peace gitu kan. Tapi iya, selalu too big gitu. Sedangkan usaha kita nggak terlalu besar-besar banget juga, paling low ke mid. Nah, marketing untuk low dan mid itu bagaimana? Akhirnya pada saat itu saya pernah ikut coaching, salah satu perusahaan coaching besar di Indonesia, saya ikut coachingnya mereka. Dari situ saya belajar marketing untuk small medium enterprise. Dari situ karena saya waktu itu ikut coaching kira-kira 2012 sampai 2014, saya belajar marketing pada satu traditional marketing. Tapi saya melihat bahwa ini kayaknya ke depan 4 tahun ke depan ini digital marketing akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Walaupun pada saat itu bisnis saya bukan digital marketing. Pada saat bisnis saya itu tutup, saya tahu bahwa saya mending masuk ke bisnis ini karena saya melihat ada gap besar bahwa orang itu satu nggak ngerti basic marketing, kedua mereka nggak bisa melakukan digital marketing. Kalau saya tidak punya basic the real marketing basicnya, saya yakin digital marketing nggak akan sukses karena digital marketing itu more about marketing daripada soal digitalnya. Digitalnya adalah salurannya aja. Banyak orang yang mungkin anak-anak muda merasa bahwa digital marketing itu is everything, sedangkan traditional marketing itu zaman kuno. Bukan. Yang beda hanya medianya. Dulu orang pakai surat kabar, sekarang sudah nggak ada surat kabar lagi, semuanya kita bacanya lewat HP. Kalau baca koran ya sekarang bacanya lewat HP, mungkin kita masuk ke application berita. Dulu untuk iklan orang pakai halaman kuning, yellow pages, sekarang orang pakai Google Ads. Iklan barisnya, search ads. Dulu orang pakai billboard, kalau di Google sekarang ada display ads. Terus dulu orang lihat billboard, sekarang kan kalau kita di Facebook kan scroll, tiba-tiba ada iklan. Itu kan pengganti billboard juga. Matanya dulu kita ngelihatnya keluar, sekarang matanya ngelihat ke HP sama ke laptop. Pada saat itu saya memprediksi bahwa pada saat itu saya memprediksi ini ke depan akan terjadi sebuah perubahan. Tapi saya tidak menyangka perubahan itu begitu cepat karena kita kena COVID. Betul. Nah, ini artinya future fast forward. Mestinya yang saya pikir ya orang pelan-pelan berubah, mungkin habis 5 tahun lagi kita. Tapi ternyata dalam 1 tahun kita sekarang hidupnya seperti begini. Saya yakin dulu kalau saya diundang sama Bu Rizky pasti kita hadap-hadapan. Tapi sekarang kita bukan hadap-hadapan, ya hadap-hadapan juga, cuman dari jarak jauh. Face to face. Dan dengan cara jauh lebih murah, lebih cepat, lebih enak, dan yang nonton juga lebih comfortable. Nggak perlu harus pakai jas, nggak perlu harus pakai baju normal, pakai celana pendek juga udah bisa nonton kita ngobrol. Betul. Seperti gitu, Bu Rizky. Setuju. Jadi artinya tetap spiritnya marketing ya Pak ya. Nah ini dasarnya adalah marketing. Istilahnya platformnya hanya berbeda digital. Tapi ini menarik Pak, karena saya setuju dengan Pak Sanjay bahwa di dalam suatu bisnis yang dilihat itu kesehatan cash flow, ya kan? Dan di mana-mana yang namanya bisnis pasti harus ujung tombaknya sales. Dalam arti memang end of month report, but day to day activity salesnya itu yang akan menentukan gimana generate dari si perusahaan ini income-nya. Nah, pertanyaannya nih Pak, berarti semua kind of business actually, when you call business, berarti profit oriented, berarti perlu selling.
closing lah istilahnya ya. Nah, tadi Pak Sanjay bilang bahwa yang kita pelajari di sekolah itu it's too big. Dalam arti berbeda dengan yang reality. Karena zaman sekarang nih Pak, COVID, everybody doing business. Mulai dari rumahan, jual kue, jual apapun yang lagi menjamur, dan coba-coba untuk digital. Gimana menurut Pak Sanjay terhadap hal ini? Misalnya selling activity terhadap yang UMKM yang tak tersentuh oleh ilmu pendidikan di sekolah nih Pak. Untuk di digitalize atau di marketing. Itu gimana koneksinya gitu ya, atau bisa nggak dilakukannya itu? Oke. Saya mengkategorikan produk itu, Bu. Ada 4 macam kategori. Kategori yang paling atas adalah produk yang udah sangat kita tahu, udah sangat kita kenal, yang kita butuhkan hanya memberitahukan mengenai produk itu lebih ke arah fiturnya, umpamanya isinya berapa banyak, harganya berapa besar, mungkin ada bonusnya dan lain sebagainya. Yang dimana sebagai contoh, kalau ibu jual sambel, kalau ibu jual sambel tidak perlu harus repot-repot. Contohnya itu harus bikin website yang gede-gede, yang hebat-hebat, keluarin uang. Tidak perlu. Anda hanya butuh buka akun di Tokopedia, terus kemudian lakukan penjualan 30 pertama. Nah, mau penjualan itu mungkin Anda minta teman Anda, tolong beli dong produk saya 30. Teman-temannya itu tolong diminta diberikan rating, diberikan review. Nah, tolong berikan review. Ya, harus jujur ya, jangan bohong juga. Berikan review. Supaya nanti dia itu akan mendapatkan pengakuan bahwa memang produknya itu bagus. Nah, itu adalah di produk tertentu yang sangat sederhana, yang dimana ceritanya main di Tokopedia aja udah cukup. Nah, kalau akan terjadi putaran, dan jangan lupa bikin konten yang namanya YouTube di mana umpamanya produknya itu bagaimana, rasanya gimana, mungkin ada testimoni orang yang memang pakai, dan produk itu di-shoot dengan cara digunakan sebagai contoh lah ya. Kalau memang kita jual sambal, sambalnya enak, cocoknya dimakan sama bakso. Jadi mungkin karena orang Indonesia suka makan bakso, dikasih lihat bahwa ada temennya dia lagi makan bakso, makan sama sambal ini, diberitahukan bahwa sambal ini cocok sama bakso. Terus mungkin berikutnya ada video lagi, sambal ini cocok sama nasi goreng. Jadi kita harus membuat konten seperti itu. Saya rasa dengan cara sederhana itu akan terjadi perputaran. Itu adalah yang kita berbicara adalah produk dengan harga tidak terlalu mahal, UMKM. Apakah shootnya harus pakai profesional? Nggak perlu, pakai HP aja. Bahkan banyak iklan yang saya lihat di Facebook itu lebih laku kalau iklan kita itu namanya native ad. Kelihatan memang videonya itu nggak usah dibagus-bagusin. Apa adanya aja, malahan menunjukkan keahlian. Video yang terlalu bagus, yang di-shoot terlalu profesional, malahan orang merasa ini videonya udah dipoles nih. Mungkin sambalnya nggak seenak ini. Nah, untuk saya banyak melihat sekali di Instagram, banyak orang memakai video amatir, tapi memang sesuatu yang benar, asli, itu akan bisa laku. Itu contohnya adalah untuk produk yang memang kita langsung offer-oriented. Jadi ceritanya offer-based. Kita nggak perlu terlalu banyak ngomong, yang penting barangnya ini, harganya ini. Yang laku. Ada orang yang pakai enak, orang udah enak, ya dia beli. Dan harganya kan di bawah 500.000. Impulsif buy semuanya. Nah, ada lagi yang memang produk yang dimana kita harus tadi offer aware, yang kedua adalah product aware. Product aware itu ceritanya orang harus menjelaskan itu produknya. Oh, produk saya ini. Terus kemudian fiturnya ini, advantage-nya ini. Nah, sebagai contoh, mungkin produk dengan HP yang baru keluar mungkin mesti dijelaskan. Ini produknya HP, ada fitur ini, kameranya ini, dan lain sebagainya. Orang melihat itu, berpikir, mencoba, akhirnya dia baru beli. Baru diberitahu harganya. Nah, jadi itu lebih ke arah kita harus menjelaskan produknya dulu, baru masuk ke harganya. Tapi ada penjualan produk yang harus kita jelaskan bahwa ini produk itu akan bisa mendapatkan sebuah hasil. Jadi kita menjanjikan hasil. Jadi solution based. Mengatakan bahwa
kalau Anda pakai ini, Anda akan mendapatkan ini. Jadi orang nggak tahu. Sebagai contoh nih, zaman dulu kalau anaknya itu nilai ulangannya pengen lebih naik, dia punya dua pilihan. Dia mau ikut les privat, les bimbel, sekarang ada les online. Ya. Nah, zaman dulu itu kalau kita ngiklan tuh maukah anak Anda nilai ulangannya naik? Nah, nanti ikutlah bimbel. Kalau zaman dulu kan les privat nih. Terus dijelasin. Jadi menjualnya adalah berdasarkan solusi terhadap apa yang dijanjikan kalau nilai anak ulangannya itu bisa lebih naik. Tapi ada lagi yang kita jualnya itu caranya kita problem based. Jadi kita harus mengeluarkan problemnya. Sebagai contoh, kalau ada orang punya bau badannya apek banget, itu kita jualnya apakah Anda memiliki bau badan yang anggapannya dideketin orang aja orang. Kita harus mengutarakan problemnya baru dia mau beli, karena itu artinya problem based, solution based, product based, dan offer based. Jadi 4 hal ini. Mungkin yang saya bisa tambahkan ya, Ibu tahu NLP ya, ilmu NLP. NLP pernah dengar nggak? Neuro Linguistic Programming, training NLP. Not yet. Nggak tahu ya. Belum. Nah, training NLP itu sebenarnya adalah training untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik. Pada saat itu ada yang tanya sama saya, Pak, Bapak bisa jual NLP nggak? Saya tanya sama dia. Terus saya tanya, Pak, NLP itu kan untuk komunikasi kan? Dia bilang iya. Terus saya bilang, jadi dengan NLP apa yang terjadi? Dia bilang, ya kita bisa lebih persuasif, Pak. Kita bisa membuat orang itu, kita bisa membuat dia melakukan apa yang kita mau. Terus saya tanya sama dia, jadi yang butuh siapa, Pak? Nomor 1 yang paling butuh training seperti begini. Terus dia bilang yang butuh sales, Pak. Jadi saya bilang Anda mesti jual ini kalau seorang sales, seorang yang mau jadi sales yang baik. Nah, kalau kita jual NLP, kita nggak bisa jual training NLP, nggak bisa. Kita harus menjanjikan daripada solusi itu. Nah, solusinya bisa, apakah Anda memiliki masalah melakukan closing? Kami memiliki solusi yang bisa membuat Anda menjadi closing yang lebih baik. Jadi kita mungkin jualnya lebih ke arah menyampaikan message kita itu secara diutarakan problemnya, baru kita masuk ke solusinya, atau dari solusinya terus ini produknya. Nah, banyak produk-produk yang orang itu tiba-tiba menjualnya itu training NLP. Harga 1 juta, potong 500.000. Nggak bakal laku, karena kenapa? Orang nggak ngerti NLP itu untuk apa. Betul. Nah, jadi secara keseluruhan kalau kita harus lihat, kita harus mengerti produk kita, baru kita menjual. Tapi kembali lagi ke pertanyaan Ibu, di masa pandemi dengan UMKM yang tadi itu, saya rasa lebih baik kita konsen ke melakukan hal yang memastikan produknya bagus, terus mencari channel yang tepat untuk menjualnya tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Kalau memang butuh di Tokopedia aja, dengan Shopee aja, atau menjual di Bukalapak aja, nggak perlu bikin website jutaan. Tapi yang penting jangan lupa bikin konten, jangan lupa bikin video. Karena nanti video-videonya kan kita bisa masukkan. Kita masukkan di YouTube juga bisa. Mungkin di YouTube nanti dilakukan SEO sederhana juga bisa dipelajari. Banyak sekali bahan-bahan materi online yang bisa membuat UMKM itu belajar digital marketing sendiri tanpa harus mengeluarkan uang yang besar. Begitu, Bu Rizky. Ini sangat praktikal ya, Pak. Maksudnya sangat menarik. Kenapa? Karena mungkin misalnya nih, Pak, ada temen nih, saya katakan dia jual kayak produk roti Korea yang lagi in banget tuh, ya kan? Cuma effortnya itu banyak. Misalnya dia fotografi canggih lah, segala macam. Tapi maksud saya gini, sharpness atau ketajaman untuk melihat di mana posisi kita dan target kita apa, menggunakan teknik atau metode yang tepat. Mungkin gitu ya, Pak. Untuk si digital marketing works. Iya. Jadi seperti Korea punya produk ini, kue Korea. Dia melakukan foto yang bagus, itu orang akan know. Untuk supaya dia like, dia mungkin harus melihat berapa banyak orang yang sudah membeli. Dia memastikan dulu. Untuk trust-nya dia lihat video. Jadi saya tidak menghalangi orang untuk mengeluarkan foto yang bagus.
Tapi jangan lupa Anda harus punya testimoni orang yang memang benar-benar suka makanannya. Dan orang itu mungkin kalau perlu Anda bagikan 10-20 Sampel. bungkus untuk dia benar-benar makan dan shoot fotonya. Dan kemudian berlangkah berikutnya adalah supaya dia akan sedikit perputaran. Dia untuk tahap sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan pertama, dia memberikan harga khusus. Harga promosi, supaya dia terlihat ada sebuah penjualan, reviewnya masuk di Tokopedia atau di mana yang dijualnya, karena nanti sesudah review ke 30 ke atas itu akan terjadi perputaran, seperti bola salju. I see. Dan karena sangat penting, mengapa kok bintang itu sangat perlu, mengapa review sangat perlu, mengapa kapan-kapan untuk review itu kita harus memberikan juga hadiah. Jadi dia kasih review yang benar, kita nggak boleh bohongin dia untuk kita review. Kalau bagus, kita kasih hadiah. Nggak bagus juga kita kasih hadiah. Karena dia memberikan feedback. Dan itu harus kita putar sedemikian rupa. Banyak sekali yang produk-produk dengan nilai sangat kecil itu akhirnya terjadi traction yang sangat tinggi. Betul. Bahkan lebih mudah produksinya daripada melakukan pekerjaan yang sangat kompleks. Tapi kita untuk langkah-langkah yang sederhana ini kita lakukan secara terus, konsisten, berkesinambungan, dan pasti akan ada gerakannya. Oke. Ini sangat, apa ya, artinya pertama kita harus kenal pakai, apa namanya, yang mana paling efektif, ya kan Pak? Jangan sampai overdo, yang tadi Pak Sanjay bilang, ya kalau cukup Tokopedia misalnya, nggak usah yang harus segala macam, karena tergantung dari karakteristik produk yang kita jual, ya Pak ya? Iya, betul. Semakin sebagai contoh kompleks. seperti Bu Rizky sendiri kan, produknya Bu Rizky kan, mungkin dari pembicaraan ini Ibu juga, Bu Rizky merasa bahwa karena Ibu adalah penjual, memiliki kebun yang menjual berbagai macam produk hidroponik ya Bu ya, yang sehat dan segala macam. Itu sekarang bagaimana caranya untuk semakin banyak bikin konten, dimasukkan ke IG, dimasukkan ke YouTube, terus kemudian dibikin konten-konten di mana ini mungkin kale ya Ibu, punya produk yang namanya kale, kale-nya ini cocok untuk apa, dipakai untuk apa. Mungkin kale itu sangat cocok kan untuk orang sakit ya Bu ya. Jadi mungkin nanti diposisikan bahwa kale itu sangat penting bagi orang yang sakit, bukan untuk yang sehat. Yang sehat ya dia merasa, oh aku supaya sehat. Tapi orang yang benar-benar termotivasi untuk beli adalah orang yang sakit. Karena mungkin ini sangat jadi kadang-kadang sesudah kita tahu produk kita bagus, seperti Bu Rizky yang punya produk yang sangat spesifik, niche banget, karena harganya juga nggak murah karena barangnya memang mahal. Kita harus menjual kepada orang yang memiliki motivasi yang tinggi, dan terkadang kita harus pikir siapa target market kita itu siapa. Kayaknya kita mesti target ke orang-orang yang sakit ini nih. Nah akhirnya Ibu mungkin ngundangnya adalah dokter-dokter yang memang akan mengupas ini, ujung-ujungnya Ibu nanti, Ibu adalah memiliki produk yang cocok untuk orang yang sakit ini, dan pembicaranya adalah mengenai penyakit itu. Nice banget nih Pak, karena ini udah masuk langsung ke case study ya. Tadi Pak Sanjay bilang itu sangat benar, bahwa saya kebetulan nih bisnisnya Kebun Rizky, ya, yang empasisnya memang saya nanam organik nih Pak Sanjay, dalam arti media tanah sama tidak pakai pestisida, pupuk organik, ya kan, kandang. Sebenarnya memang ini saya mau mencoba untuk campaign hidup sehat. Why? Karena di zaman yang COVID ini imunitas tubuh tuh penting. Dan mungkin message-nya adalah bahwa kesehatan itu didapat dari 3 nih katanya Pak Sanjay. Pertama, exercise, ya kan. Kedua, makan sehat. Dan yang ketiga, good rest, sama pikiran, ya kan. Memang ini kayaknya saya long term planning nih, long term play. Artinya orang nggak gampang makan sayur Pak, benar nggak? Mungkin boleh nggak Pak Sanjay coba bisa kasih opini mengenai hal ini deh, healthy lifestyle. Ini kita langsung lompat ke bagian yang ini jadi case tadi ya Pak. Iya. Saya sedikit ceritakan, memang saya juga seorang yang vegetarian. Saya sudah hampir vegan ya Bu, karena saya sudah hampir nggak minum susu.
Mungkin kalau saya minum susu itu kalau ke Starbucks minum kopinya, tapi di rumah udah nggak minum susu sama sekali. Saya tahu banget dulu berat saya adalah 85. Pada saat itu memang, dan pada saat saya 85 itu saya vegetarian, tapi diet saya kurang sayur sebenarnya, lebih ke arah karbohidrat. Pada saat saya memang makan sayur dan lain sebagainya, itu berat badan saya drop, saya terlihat lebih muda, saya menjadi lebih sehat, saya berpikirnya nggak seperti orang yang malas mikir ya. Kalau orang terlalu gemuk itu juga itu kepalanya jadi malas mikir dia. Karena seolah-olah itu bawaannya malas-malesan, Bu. Oke. Kalau saya memberitahukan kepada semuanya, memang kenyataan pahitnya begini, Bu. Nggak ada orang yang nggak mau sehat, tapi semua orang nggak mau sakit. Oke. Nggak ada Jadi orang pada yang saat dia mau sehat, tapi dia nggak mau sakit. Jadi pada saat dia sakit, dia pada saat itu baru dia ngomong, saya tidak mau sakit, saya mau sehat. Jadi healthy lifestyle itu biasanya banyak dilakukan sama orang pada saat dia mengalami sebuah penyakit. Betul. Atau dia merasa atau mengalami problem karena mengalami sebuah problem. Betul. Nah, pada saat mengalami sebuah problem dia baru turun. Mungkin pengalaman saya juga pada saat saya kegemukan, saya merasa produktivitas saya turun, saya harus melakukan pekerjaan yang lebih banyak berpikir. Dulu kita kan pekerjaannya nggak seperti zaman online nih, Bu. Zaman online, apalagi zaman COVID, kita harus akhirnya banyak duduk, lebih banyak pergerakannya terbatas juga. Saya merasa bahwa semua orang pada saat ini memang harus mengubah pola hidupnya menjadi yang lebih sehat, karena produktivitas kita saat ini itu lebih banyak menggunakan otak daripada menggunakan otot. Betul. Untuk otot pastinya kita butuh lebih banyak protein daripada kita butuh karbohidrat. Kita lebih banyak butuh hal-hal yang dikandung oleh sayuran yang sehat dan lain sebagainya, karena itu membantu otak kita sebenarnya. Kalau nggak, bawaannya kita jadi males mikir. Jadi setiap kali ada masalah, semua masalah itu sebenarnya bisa dipecahkan, tapi kita mau berpikir. Kalau kita nggak mau berpikir, artinya masalah itu akan mungkin hanya dimundurin untuk sementara, tapi tidak akan terpecahkan. Sejak saya mengganti diet saya, memang saya menjadi bisa bangun pagi, saya bangunnya jam 4 pagi, saya bisa olahraga dan lain sebagainya, meditasi. Itu karena memang disebabkan oleh saya lebih banyak mengkonsumsi sayuran, dan memang saya dari dulu dari vegetarian, tapi dulu lebih banyak karbonya, tapi sekarang sudah lebih banyak sayurnya. Dulu lebih banyak makan keju. Jadi tidak vegetarian juga nggak mesti sehat ya, banyak orang makan bakpao juga percuma. Iya. I see. Jadi maksud saya itu testimoni dari Pak Sanjay sendiri bahwa bagaimana healthy intake itu mempengaruhi everything ya Pak ya, not only productivity, maybe mood, maybe semangat, energi. Nah, jadi misalnya nih Pak, ini kita pakai case study lah si Kebun Rizky di dalam digital marketing ini, misalnya, betul kan? Iya. Menurut Pak Sanjay, oke, mungkin saya punya target market yang terlalu luas. Dalam arti gini, saya pengen orang hidup sehat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Is that possible, first of all, untuk entice atau menginduce orang untuk hidup sehat, lo makan sayur, ya kan? Atau kalau menurut Pak Sanjay, ya udah kamu go to specific market aja Ki, go to the hospital atau orang sakit. Nah, menurut Pak Sanjay gimana? Karena kita tahu tantangannya it's not easy gitu Pak. Ya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa makan sayur is not popular. Sedangkan saya pengen bergerak di situ gitu istilahnya. Oke, kita masuk ke marketing ini begini. Di marketing ini ada sebuah rumus formula namanya C sama dengan M kali A kali T kali T. C itu sama dengan C sama dengan MATT, MET. C sama dengan MET, MATT. C itu conversion, konversi itu penjualan, sales dan lain sebagainya. Sales itu bisa terjadi apabila ada motivasi, M-nya itu motivasi. Motivation. A-nya itu adalah ability, kemampuan.
Terus kemudian T itu adalah time yang tepat, right Oke. time, T-nya itu time. Yang Oke. keempat tuh trigger. Keempat tuh Oke. trigger. Nah, sekarang Oke. C itu adalah sebuah hasil. Jadi orang bilang salesnya nggak naik, salesnya nggak naik, salesnya nggak naik. Kita mesti ngecek ke belakang kenapa salesnya nggak naik. Betul. Kalau kita melihat dari sisi kliennya nih, M sama A yang pertama itu adalah lebih ke arah sisi klien. Oke, motivation and ability ya. Pak Sanjay. Halo. Halo. Bu. Oke. 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 Motivation C and sama ability. Motivation ability itu dari sisi klien. Oke. Dari sisi klien target market kita. Oke. Mereka harus punya motivasi, dan motivasi yang terbesar itu terjadi pada saat terjadinya sebuah pain. Adanya masalah. Jadi kalau ada masalah, kita 2 kali termotivasi untuk melakukan sebuah tindakan. Betul. Kalau nggak sakit, orang nggak mau sehat. Pada saat Betul, sakit dia betul. ingat sehat. Ya. Kalau baru punya pacar, pacarannya udah lama, itu pacarnya nggak dihargai. Waktu udah diputus baru dihargai. Setuju. Kalau berantem baru. Iya. Waktu punya istri, udah menikah 2-3 tahun, udah lihat wajahnya bosen, dianggap nggak dianggap. Tapi habis tiba-tiba ditinggal sama istrinya, baru inget tuh, kalau dulu waktu ada istrinya itu ternyata ada sesuatu yang tidak bisa digantikan. Akhirnya dia cari-cari, menangis terseduh-seduh untuk mencari istrinya suruh kembali. Nah, M-nya motivasi. Nah, ability itu kemampuan. Ability dalam hal ini adalah kemampuan dia untuk mengeksekusi. Mungkin dalam hal kita lagi ngomong secara keuangan. Karena kan ini kita lagi bicara pembelian. Dia harus memang memiliki sebuah kemampuan. Purchasing power-nya ada ya? Ya. Ada. Jadi saya kalau umpamanya ada orang bilang, aku pengen tuh beli Rolex. Ya pengen, ya motivasinya ada, mampu nggak? Makanya Rolex kalau umpamanya ngiklan, dia jangan ngiklannya ke orang-orang yang nggak mampu. Nggak ada yang beli. Nah makanya kalau ibu lihat... Salah segmen. Oke. Kalau ibu lihat, Rolex itu pasti ngiklannya kalau di Indonesia itu majalahnya Woman Statler lah, yang majalah-majalah yang gede-gede segini zaman dulu tuh. Premium. Nah, terus ketiga time-nya itu kapan-kapan harus tepat. Memang pada saat memang dia udah punya motivasi, ability, memang time-nya udah dekat. Sebagai contoh, waktu saya 18 tahun ditanyain, kamu mau menikah? Mau? Mau? Ya, sekarang nggak mau. Jadi time-nya belum datang. Motivasinya udah ada, tapi masih kecil karena time-nya belum datang. Waktu kita udah umur 28, 29, itu kita akan menjadi lebih termotivasi. Pada saat time-nya datang, kita lebih mau untuk melakukan eksekusi. Jadi kalau orang udah sakitnya, udah parah banget, time-nya udah datang, udah kritis, baru dia mau beranjak. Nah, yang keempat adalah bagian daripada trigger. Kita sebagai pebisnis, trigger. Kita yang men-trigger kita, iklan kita keluar, kita datang dengan sebuah penawaran. Kamu sakit. Nah, ini saya punya kale. Kale itu bagus untuk jantung, umpamanya ya, Bu. Kale itu bagus untuk jantung, bagus untuk ini, dengan makan ini, akan membantu pemulihan dia. Mungkin dia dulu lebih banyak pakai diet protein daging merah, yang udah umurnya dia udah nggak muda lagi, tua. Dia sekarang makan sayuran, makan organik. Nah, makanya ibu punya sebenarnya target marketnya itu orang sakit di atas 35, 40, jadi semakin ke atas, bahkan saya ngelihat ibu punya market itu sampai 75. Ya. Ayah saya sendiri target market saya. Iya. Karena dia penderita cancer dan saya selalu supply kale. Iya. Nah, oleh karena itu, tapi kapan-kapan kita merasa target market kita umur 75 kalau ngiklanin ke orang 75 tahun atau enggak. Kadang-kadang decision maker-nya anaknya. Nah, itu tuh gimana bisa masuk ke situ gitu mungkin ya untuk digital marketing gitu ya, Pak ya. Saya rasa sih kita harus beriklan. Ibu itu problem based product. Orang beli kalau ada problem. Yang terakhir jadi tadi ya, hierarkinya ya. Iya. Jadi pada saat jualan kale itu
saya menjual kale Anda akan sehat. Orang nggak akan termotivasi karena yang lihat orang itu. Tapi diet sehat bagi orang yang baru beres sakit jantung, umpamanya begitu. Kalau menghindari sakit jantung bisa. Jadi kalau ada orang udah 40 nih, udah mulai takut. Udah 40, 45 udah mulai takut tuh. Lihat temennya ada yang tumbang, ada yang jantungan, ada yang apa baru takut. Umur 40 biasanya orang baru beli asuransi. Betul. Padahal makin mahal preminya ya Pak ya. Makin mahal. Dan lain sebagainya. Jadi saya merasa Ibu punya produk itu kita harus jual sebagai problem based atau problem aware atau solution, sebagai solution bahwa untuk supaya bapaknya udah pernah kena sakit jantung, udah kena heart attack 1 kali nih, untuk menghindari 2 kali pola makannya harus diubah. Nah, pola makan yang tepat adalah salah satu produknya dari Bu Rizky. Nah, oleh karena itu akhirnya baru sampai ke produknya itu adalah setelah melewati beberapa tahap ini. Jadi kontennya Ibu nanti mungkin bukan mengarah ke jual organik, tapi malahan ngomong sama dokter-dokter urusan penyakit semua. Ujung-ujungnya nanti ibunya jualan. Nah, karena Anda ini dokternya udah bilang bahwa ini pola makannya harus berubah, salah satu pola makannya yang Ibu jual, nah, ini saya tersedia makanan saya. Jadi secara nggak langsung soft selling juga. Nanti orang tahu Bu Rizky dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah saya kenal Bu Rizky, I know Bu Rizky, I like Bu Rizky, I trust Bu Rizky. Karena udah mengikuti IG talk-nya dia, baru I buy. I see. Begitu. Kayaknya kita terlambat kenal nih Pak. Saja nih gimana? Nih Panda Potensi Tunggir ngenalinnya terlambat ini. Tapi ini menarik. Bahwa marketing itu bisa diformulasikan. Ya, untuk teman-teman juga mungkin yang UMKM ataupun yang startup segala macam. Gimana C yang paling penting ya Pak ya, closing itu adalah M kali A kali T kali T, MAT Bu. MAT. Nah, iya, T-nya 2. Karena gini Pak, contohnya, mungkin kembali lagi ke si topik digital marketing. Orang ini kan lagi heboh Instagram, oke? Follower banyak-banyakan. Istilahnya ada yang sampai beli follower atau apalah, yang penting prestis naik, tapi nggak ada closing atau pokoknya exposure yang tadi Pak Sanjay bilang, tapi C-nya kosong. Itu gimana pendapat Pak Sanjay? Oke. Nomor 1 adalah pada saat kita mempunyai Instagram, saya sarankan zaman sekarang kita semua harus punya Instagram, itu harus. Tapi pada saat kita sudah punya Instagram, siapapun yang datang ke Instagram itu pasti dia pengen tahu tentang kita atau tentang siapapun. Pada saat dia posting itu, langkah berikutnya adalah dia harus diajak ke sebuah landing page. Jadi ada sebuah page yang menjelaskan bahwa umpamanya Ibu Rizky kontennya adalah mengenai organik. Nah, kemudian di bio-nya Ibu bisa mengajak mereka, jadi setiap posting ujung-ujungnya itu diajak mereka untuk masuk ke page selanjutnya. Jadi itu namanya call to action. Jadi jangan lupa ngajak mereka untuk, yuk saya kasih tahu produk saya apa. Jadi mungkin Bu Rizky umpamanya bercerita tentang sebuah penyakit, posting itu ada batasnya, memang nggak bisa panjang-panjang juga. Tapi setiap kali, setiap posting itu beres, dia harus diajak ke sebuah page. Yang dimana umpamanya Bu Rizky ngomongin soal penyakit jantung. Ngomongin sedikit soal jantung. Apabila Anda memiliki penyakit jantung, Anda harus melakukan olahraga, Anda harus mengganti pola makan, Anda harus nggak boleh stres, Anda nggak boleh satu lagi kayaknya tadi apa Bu? Istirahat. Istirahat cukup. Nah, di bawah itu saya ketiga hal ini Anda bisa lakukan. Saya memiliki solusi untuk mengganti pola makan Anda. Dapatkan resep untuk orang yang sakit jantung. Nah, pada saat dia masuk ke halaman itu, mungkin dia bisa download sesuatu. Nah, di download itu ada satu halaman lagi yang nawarin di bawah gitu. Mungkin di salah satu resep ini kami memakai, let's say kita memakai kale umpamanya. Nah,
Anda supaya dia melakukan transaksi pertama, di situ sudah ditawarin harga scale segini, klik dia masuk ke Tokopedia aja, Bu. Itu sesederhana itu mungkin kita kalau mau melakukan sebuah tindakan. Nah, setiap orang saya sarankan untuk memiliki landing page yang sederhana. Bikin landing page itu nggak susah. Banyak cara untuk bikin landing page dan nggak mahal juga. Tapi yang penting adalah langkah berikutnya apa sesudah dia melihat Instagram mengenal kita? Apakah berhenti di situ? Karena kan kita ujung-ujungnya mau jualan nih, ngajak ke landing page kita, ngajak ke website kita. Kayaknya seperti gini, Bu. Saya kalau umpamanya saya umur 22 tahun, 29 tahun lah belum punya pacar gitu. Kenalin sama teman saya. Habis kenalan saya nggak ngajak dia minta nomor telepon, cuman ketawa-ketawa aja. Kayaknya basi gitu ya. Diem aja. Yang ceweknya itu lagi nungguin gue dikenalin sama lu ini gue lagi nunggu kapan nggak telepon nomor. Masa dia ceweknya yang harus minta? Kita sebagai penjual itu harus seolah-olah saya menawarkan ini. Kamu mau nggak? Nah, saya sebagai cowok saya mesti punya 5 pilihan. Gue dating sama A, B, C, sama D. Saya nanti mintain nomor telepon, dikenalin, ada yang mau, ada yang nggak mau, ada yang nggak mau. Yang nomor 5 mau kan akhirnya itu berjalan. Kita jangan takut ditolak ceritanya. Yang lain masih ada. Jadi pada saat kita jualan barang, jangan takut ditolak. Yang lain masih ada. Mati satu tumbuh 1000 istilahnya gitu ya Pak ya. Ya, setiap orang pasti punya jodohnya, Bu. Nggak hilang. Oke. Dan kadang-kadang malahan ada juga yang begini, yang terlalu cepat. Jadi ceritanya baru kenalan langsung suruh beli barang yang anggapannya nggak ada juntrungannya. Baru kenalan langsung. Jadi soalnya baru kenalan, ayo langsung nge-merit. Gitu juga nggak boleh. Jadi kita punya posting di Instagram dan Facebook itu memang harus dikombinasi. Antara edukasi, ada yang menginspirasi, ada yang mungkin sedikit menghibur, ada yang menjual. Jadi jangan jualan atau tiba-tiba mungkin di Facebook. Iya, hard selling jangan seperti di Facebook itu kapan-kapan ada orang tiba-tiba PM jualan apa ikut MLM dan segala macam itu juga nggak bisa karena mereka harus mengenal produk kita. Seperti gitu, Bu Rizky. I see. Jadi yang paling penting sebenarnya C-nya ini gitu ya Pak, tepat sasarannya ini, closing-nya ini, sales-nya ini. Ya kan, istilahnya kalau untuk bisnis ya, istilahnya. C itu kan hasil, Bu. C hasil itu hasil. Kan? Ya. Tapi C-nya yang penting ini adalah faktor pembentuknya yang harus kita tahu. M dan A itu kita harus tahu bahwa kita nyasarnya kepada target market yang memiliki motivasi dan memiliki ability. Dia memang mau melakukan tindakan selanjutnya. Nah, yang orang memiliki motivasi itu target market yang namanya hot prospect. Orang yang memiliki motivasi paling tinggi itu kita bilang hot prospect. Pada saat dia sudah cukup hot, ya dia langsung beli. Kalau dia nggak hot, mungkin dia masuk ke halaman ibu, download doang, resepnya nggak beli kale. Tapi pada saat di e-booknya itu, di resepnya di bawahnya ditawarin lagi, mau nggak beli kale, diklik, masuk lagi ke halaman Tokopedia, umpamanya begitu. Jadi masuk ke langkah selanjutnya. Ya kalau ada yang ngejar, kalau mau ngejar, ditawarin lagi sih Bu, di retarget. I see. Jadi kalau aku dengar itu berarti pertama mungkin identify ya Pak ya. Artinya you have to know siapa sih marketnya, target marketnya siapa. Kita tahu dulu gitu ya Pak. Berarti ini kayak produknya apa, lo mau jual ke siapa. Itu dulu ya Pak ya. Iya. Baru target, offer dan copy. Iya, nomor 1 target, kedua adalah offer, ketiga adalah copy. Maksudnya targetnya siapa? Target itu kalau kita salah target semuanya batal. Sebagai contoh, ibu mau menjual organik ini ke orang sehat, ya memang ada yang mau sehat, tapi akan menjadi lebih teramplify kalau orang sakit. Karena dia harus keluar dari rasa sakit itu. Jadi target kedua offer. Nah, offer itu maksudnya produknya itu sama yang dia minta ini cocok nggak? Sama harganya cocok nggak? Kalau yang lain lebih murah jauh, malahan ibu punya jauh lebih mahal nggak bisa. Karena harga kita harus berimbang, harus sesuai. Value-nya itu antara lihat marketnya lah. Berapa harganya harus ada sesuai. Ada pembanding bahwa harga kita itu kompetitif. Kalau memang lebih mahal, kenapa lebih mahal? Harus ada why-nya.
Terus yang terakhir baru kita ngomongin kopi. Kopi itu ngomonginnya adalah seberapa indah desain page-nya, seberapa bagus copywriting-nya, itu terakhir. Banyak orang kan suka bilang, oh copywriting sangat penting, sangat penting. Memang penting, saya nggak bilang. Tapi target offer dan copy, yang kalau umpamanya ini dijumlah menjadi 10, target itu nilainya 5, offer itu nilainya 3, yang itu adalah nilainya 2. Atau kalau itu saya kayaknya nggak boleh nilainya 10, Bu, karena harusnya itu begini. Yang itu 50%, ini 35%, 15%. Jadi yang paling penting itu targetnya harus tepat. Dan targetnya kalau termotivasi, dia akan membeli walaupun membelinya itu susah. Walaupun membelinya dia harus melalui liku-liku, akan dia lakukan. Sebagai contoh, Bu, kalau umpamanya nih kita lagi ngejar cewek udah ditolak 20 kali. Yang ke-21 kali itu kita kejarnya gitu, karena udah ditolak 20 kali. Dia motivasinya udah tinggi. Takut ditolak lagi. Makanya dia itu walaupun rumahnya di Depok, tiap hari diapelin, dia mau. Jadi beda levelnya lah gitu ya, Pak, istilahnya. Iya, betul. Asik. Nah, ini saya ada pertanyaan nih, Pak. Misalnya kalau ini kan lagi banyak startup, bukan startup, katakanlah mau memulai bisnis di masa pandemi COVID ini, ya kan? Belum tahu nih mau bisnis apa, misalnya. Nah, itu ada advice nggak? Atau misalnya, ini kan kita dari tadi ngomongin karena udah ada produknya, ya kan? Dilihat dari dia mau ngincer target marketnya mana dulu, atau produknya dulu untuk memulai bisnis. Itu gimana, Pak Sanjay? Kalau dia memang nggak punya, kalau kan gini, memulai bisnis ada satu yang punya modal, ada yang tanpa modal. Ya kita ngomongin tanpa modal lah, atau modalnya sedikit lah. Dia harus menjual produknya orang. Tapi dia menjual produknya orang, dia juga udah tahu, ini produk kalau udah terlalu banyak dijual, akhirnya jadi komoditi. Jadi dia kalau menjual komoditi itu repot. Karena semuanya akhirnya bersaing harga, nggak ada untung, akhirnya semuanya nggak ada untung juga. Malahan kita jadi sapi perahnya yang punya produk itu. Karena dia mendistribusikan ke semuanya. Jadi akhirnya kemudian masuk lagi ke dalam, waduh saya nggak bisa jadi reseller ini ceritanya semuanya udah jualan barang sama, saya nggak ada untungnya, karena nggak ada eksklusivitasnya. Kalau punya modal masih bisa, kalau anggapannya kita punya modal, akhirnya kita berusaha menjual produknya orang di wilayah tertentu dengan persaingan yang cuma 2-3 orang, di mana persaingannya masih terjaga. Kalau itu nggak bisa, modal kecil, akhirnya kita harus kreatif. Apa yang kita bisa buat? Apakah kita punya skill? Apakah kita punya skill tertentu untuk membuat sebuah produk yang anggapannya produk itu memenuhi sebuah target market yang sizable dan profitable. Kalau nggak sizable, terlalu kecil, susah jual. Karena kalau nggak profitable, artinya kemakan ongkos juga. Jadi mereka harus sedikit kreatif, harus membuat apa. Sebagai contoh, kayak ada orang, kayak tadi contohnya sambel ya, makanan. Kalau ada orang yang bisa berkreatif untuk bikin makanan tertentu, dan makanan itu adalah sesuatu yang umum, tapi kita menciptakan varian baru yang lebih bagus, yang lebih enak. Sambel, tapi ya sambel kan orang pengen coba macam-macam ya. Kalau kita memang punya kreativitas membuat makanan, kita harus kreatif membuat makanan tertentu lebih baik dari yang sudah ada, bukan bikin yang sama. Terus kemudian, yang kedua adalah kalau kita memang mau memulai usaha, nggak bisa memulai usaha, pertanyaan berikutnya, kalau nggak jual jasa. Nah, jual jasa, apa yang mau dijual? Kalau yang kita jual skill, nggak punya modal, akhirnya kita harus jual skill. Dan yang saat ini sangat dibutuhkan adalah sebenarnya semua yang berkenaan dengan digital marketing, jasa di sana. Jasa copywriting, jasa membuat landing page, jasa memasang iklan. Karena itu kalau copywriting dan lain sebagainya itu skill yang mungkin ada sedikit sedikit seninya juga ada, tapi teknisnya juga udah ada, karena sekarang copywriting itu sudah menjadi sebuah science. Nah, kalau jasa untuk memasang iklan dan lain sebagainya, banyak orang tidak punya waktu untuk mempelajari hal teknis. Jadi itu bisa dipelajari. Mau memasang
mau menjadi seorang yang ahli Google Ads, ahli Facebook Ads, ahli Insta Ads, dan dia setidak-tidaknya itu bisa mengerti bagaimana cara mengalirkan traffic dari Insta masuk ke sebuah landing page aja, dalam arti dia bisa setting. Saya rasa tidak susah cari uang ya, di mana satu orang pasti untuk melakukan hal segitu untuk sanggup membayar 500 sampai 1 juta, sampai ada yang saya tahu agensi besar bisa sampai bayar 3 juta per bulan hanya untuk melakukan itu. Kita sebagai pemula, kita bisa menjual jasa kita, tapi kita mau mempelajari ilmunya untuk hal itu. Saya rasa dia dapat 10 klien nggak susah ya, 1 bulan dapat 5 juta. Untuk orang-orang yang baru, anggapannya baru lulus, mesti 20-21 tahun, kalau dia mau memulai sebuah pekerjaan pertama kali, mungkin ya gajinya segitu-segitu juga. Tapi kalau dia mau belajar itu kira-kira 6 bulan aja, atau dia pertama kali ikut perusahaan lain sebentar, dapat ilmunya, terus berdiri sendiri, itu bisa. Sekarang banyak sekali marketplace juga, di mana kita bisa menawarkan jasa itu. Kembali lagi, mereka perlu dapat 10 rating aja, 5 star. Pertama kali dia lakukan, nanti itu akan menggulung sendiri, Bu. Siapapun juga mau, kalau umpamanya ada sebuah pengusaha, saya mesti bayar orang 501 juta untuk ngurusin saya punya ads, pasti mau, Bu. Jadi mungkin kreativitasnya untuk kita melihat bahwa tidak selalu bahwa kita itu seolah-olah harus produksi, terus harus kita jual. Bisa juga kita menjual jasa kita, apalagi zaman sekarang otak kita harus, daripada otot kan otak ya, yang diperlukan orang sekarang. Apalagi cuma harus kreatif, semua Pak. berbau teknis. Iya. Harus kreatif Gitu, dan termotivasi gitu ya. Artinya jangan cepat kalah oleh problems, difficulties, challenges, mungkin ya nggak Pak? Mau capek belajar, Bu Rizky. Zaman sekarang, di zaman online, di zaman digital ini, orang yang mereka butuh itu semua adalah orang yang menjual kepalanya, menjual brain. Betul. Nggak ada lagi zaman di mana orang itu mencari kita karena dia harus ke kantor, harus datang, harus di depan kita. Semuanya itu menjadi remote workers. Yes. Kalau kita menjadi remote workers, yang penting kita mau capek belajar dan kemudian kita mau jujur dan memberikan yang terbaik. Saya rasa untuk cari uang 5-7 juta per bulan sih nggak sulit ya, Bu. Ini untuk orang yang baru lulus ya. Yang penting dia mau belajar aja sama niat. Jangan nonton Netflix dulu, jangan nonton YouTube. Jangan main game mulu gitu ya. Tapi itu harus gini loh Pak, mungkin mindsetnya masih yang konvensional, masih yang harus, ngerti nggak sih? Bukan yang kreatif thinking outside the box gitu. Itulah. Tapi saya rasa disinilah era dimana creativity is the survival skill. Artinya itu yang membuat orang alive ya Pak ya. Pas Sanjay, I'm sorry, ini udah 57 menit. Kayaknya saya baru merasa ngobrol gitu kan. Tapi, but this is awesome. Even for me, it's really awesome ya Pak. Nah, mungkin istilahnya boleh nggak, because kita ada keterbatasan waktu, tapi saya pengen tahu, apa saran Pak Sanjay buat teman-teman yang mau memulai bisnis atau melakukan bisnis di dalam hal dunia marketing digital ini, Pak? Bisa nggak? Apa saran atau tips? Saran bagi tips ya, bagi kalau mereka memang masih muda, masuklah untuk mencari uang yang paling cepat sekarang itu menjadi bagian daripada workersnya digital marketing itu sendiri. Bagi orang yang memang mau menjual otaknya. Karena yang dibutuhkan tenaganya itu sangat besar, industrinya sangat besar. Tiba-tiba kita berubah dari COVID, yang dimana era semua konvensional sekarang menjadi semua digital, kita dipaksa menjadi itu. Artinya apapun yang kita menjual skill kita di bidang digital itu pasti laku. Itu adalah bagi mereka yang ingin menjual jasa mereka, bagi mereka yang tidak ada modal, orang tuanya bukan dari orang tua yang bisa mereka membelikan modal, saya yakin itu sangat penting dan itu sangat dibutuhkan, dicari. Gitu. Kalau kita lihat presiden kita sendiri kan, dia benar-benar menganjurkan kita siap dengan revolusi digital 4.0 itu adalah sebenarnya kita semua harus siap untuk mengoperasikan segala sesuatu dalam bentuk digital dalam hidup kita. Nah, sekarang bagi orang yang
memiliki modal dan ingin memiliki usaha, carilah sebuah usaha yang berasal dari sebuah problem yang tidak terpecahkan. Sebagai contoh saya waktu itu melihat problem bahwa semua digital marketing agency besar, mereka hanya mengalirkan traffic tapi tidak melihat konversinya. Saya melihat konversinya sebagai sebuah hal yang harus saya pecahkan. Saya masuk ke orang yang saya tawarin konversi. Saya bukan cuma ngalirin traffic aja, terus trafficnya udah sampai ke landing page. Kita sebuah digital agency yang membuat seorang yang asing menjadi kenal, akhirnya tahu, dan akhirnya mau mengenal produk itu sampai akhirnya mau membeli atau mau appointment, mau meminta quotation, mau meminta melakukan konsultasi, itu tahap-tahapnya kita lakukan semua sampai akhirnya terjadi konversi yang tadi saya bilang C itu, Bu. Ya, jadi kita mempraktekkan C sama dengan M kali A kali T itu dalam sebuah automatic digital funnel. Itu yang kita lakukan. Dan pada saat itu saya melihat dari sebuah problem. Banyak pengusaha yang mencari usaha itu. Mungkin ada yang bisa terinspirasi untuk mencari problem yang dipenuhi yang menjadi solusinya. Begitu, Bu Rizky. Well, this is really mind blowing ya Pak, dalam arti. Tapi gini, bahwa kedepannya ini bisa jadi suatu profesi kedepannya ya Pak, in the future like dokter atau polisi, hal itunya ya Pak, atau selebgram gitu ya, bukan itunya tapi lebih kepada think tank ya Pak. Ya, kalau orang menjadi selebgram boleh, tapi pada saat kita memang mau membayar sebuah selebgram, sebagai contoh saya umpamanya jualan kosmetik gitu, kita harus memilih selebgram yang tepat, karena begini, selebgram itu seperti meluncurkan uang untuk satu bom besar. Karena hanya dilakukan satu kali, mungkin dia endorse kita produk satu kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, yang dimana itu kan bukan berulang-ulang. Jadi kalau semua mau jadi selebgram juga, nanti apakah selebgram, saya nggak tahu ya pasaran selebgram apakah, tapi selebgram itu apakah menjadikan sebuah conversion, itu tergantung juga. Kalau kita umpamanya tidak bisa memberikan conversion, umpamanya saya ngaku saya selebgram, orang bayar saya berapa juta, terus saya iklankan dia nggak jalan iklannya, dia bye-bye juga, maksudnya dia nggak mau ngasih saya order lagi. Nah kalau semua orang jadi selebgram, kalau cuman sekali order, capek juga cari klien yang berulang-ulang cari baru, karena nggak gampang. Lebih bagus punya satu klien yang kita kerja bagus dan akhirnya dia mau membayar kita untuk 10 kali. Karena dia repeat terus, Bu. Kalau umpamanya cari klien terus, nggak gampang. Yang paling bagus adalah retention, Bu. Retention, Bu Rizky. Yes. Repeat ya, retention. Nah, iya, betul. Jadi ada scientific provennya nggak sih sebenarnya selebgram itu memang mempengaruhi sales atau enggak gitu, Pak? Saya yakin ada selebgram yang memang bisa menjadikan conversion, tapi pasti ada juga selebgram bukan dia tidak mau memberikan conversion ya. Target market dia, follower dia itu ternyata sama produk yang kita jual itu mungkin nggak match. Kalau produknya match, orangnya yang lihat itu lagi punya motivasi, lagi sudah punya ability. Kan kita nggak tahu follower kita itu demografik, sosiografik, dan psikografiknya apa. Kalau demografik, sosiografik, psikografiknya pas, produknya tepat, terjadi penjualan. Tapi kalau tidak terjadi penjualan. Saya rasa saya belum bisa mengatakan berhasil atau tidak, karena variabelnya banyak. Variabel yang saya berikan itu banyak sekali. Kalau memang kita pakai selebgram satu kita berhasil, kita bisa ulang. Mungkin harus ada yang bisa dapat yang tepat ya, karena saya nggak bisa memberikan sebuah opini yang tepat untuk hal ini. Oke, Pak Sanjay. So basically semua ilmu ini, atau misalnya ada yang tertarik untuk discuss further, bisa kontak Pak Sanjay di Instagram Pak Sanjay ya Pak ya. Istilahnya, bisa. Aduh aku pengen tertarik lebih. Instagram Pak Sanjay ini Sanjay Casey. Jadi teman-teman silakan ya, ilmu ini sangat menarik yang bisa membantu untuk meningkatkan performance bisnis kita, Pak Sanjay. Pak Sanjay, definitely we will meet up later further ya. Kayaknya nih
nggak Yes. cukup di sini nih buat saya pribadi ya. Kebun Rizky Makasih, Bu. sangat amat berterima kasih atas waktu dan kesempatan Pak Sanjay berbagi yang Terima kasih. transparent, all the floor, nggak ada yang hidden, semuanya ilmu udah dilemparkan dengan Pak Sanjay, tinggal dipraktekin mungkin ya Pak Sanjay istilahnya. Saya ingin Indonesia siap dan semua kita yang ada di sini menjadi pandai. Kita sebagai orang Indonesia, mungkin saya turunan ya Bu ya, tapi saya menganggap diri saya Indonesia. Dalam hati saya merah putih ya Bu ya. Oh, merah putih Pak. Jadi saya ingin Indonesia maju, saya ingin Indonesia masyarakatnya siap dengan digital ini dan kita bisa makmur dan kita tidak kalah dari bangsa lain. Kalau enggak nanti kita dikuasai sama yang orang asing Bu. Mereka yang pintar, kita yang kalah. Betul Pak Sanjay. So semua pengusaha UMKM, let's move strategically ya Pak ya, terarah dan tepat sasaran, bisa dibantu dengan Pak Sanjay untuk ketajamannya segala macam. Pak Sanjay, before we close, ada closing statement dari Pak Sanjay? Closing statement saya adalah saya baca buku kemarin. Kalau zaman dulu yang dikatakan bahwa orang yang anggapnya buta huruf adalah orang yang tidak bisa baca tulis. Tapi di zaman era sekarang ini yang tidak dapat baca tulis, yang dianggap illiterate, artinya buta huruf, adalah orang yang tidak dapat beradaptasi dan belajar secepatnya karena perubahan yang sedang terjadi itu sangat cepat. Dan perubahan ini bukan cuma ini berubah udah tahun depan beda lagi, tahun depan beda lagi. Jadi survival of the fittest adalah bagi orang-orang yang cepat beradaptasi untuk belajar hal yang baru. Dan itu kita butuhkan semua. Dan oleh karena itu saya harapkan semua jangan nonton Netflix melulu, jangan nonton YouTube melulu, baca buku. Baca buku yang akan mendatangkan uang untuk hidup Anda. Percuma nonton Netflix melulu, YouTube melulu, nonton humor melulu, kapan-kapan sih boleh kalau lagi stres, tapi jangan kebiasaan. Mari kita melatih ilmu kita untuk beradaptasi dan menjadi bisa maju. Kalau enggak kita bisa jadi satu hari ini bokek Bu, nggak punya duit. Betul. Mendingan kalem tapi banyak duit gitu ya Pak, daripada wah tapi nggak ada. Iya, jangan nonton Netflix nanti duit, jangan terlalu banyak nonton OTT lah, nggak boleh, nggak, saya ngomongin Netflix dulu. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan buang waktu itu jangan terlalu banyak. Atau gadget lah. Gadget ya, mau Facebook lah, apa sehari kita entertainment boleh, tapi jangan melulu jadi mereka punya budak. Betul. Nonton Netflix boleh, tapi yang penting jangan lupa untuk belajar dan beradaptasi untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Banget, betul Pak Sanjay. Itu Bu. So Pak Sanjay, again, this is really awesome evening. Kebun Rizky mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Sanjay dan keluarga, dan mungkin kita ke depan bisa lebih kolaborasi atau mengadakan suatu talk show lagi ya Pak ya ke depan ya, untuk berbagi ilmu buat teman-teman entrepreneur, UMKM, startup segala macam. Let's make it known to everybody gitu loh ilmunya ini. Yes. Thank you Pak Sanjay, keep stay safe. Yes, stay safe dan salam buat semua Pak keluarga. Bye. Terima kasih. Yo, bye.